Andrian Lamemuhar, Ketua 1 yang membidangi jaringan dan hubungan lembaga Inkopas Induk Koperasi Pedagang Pasar, mengapresiasi langkah pemerintah melalui berbagai upaya untuk tetap menjaga stabilitas stok dan harga sembako saat jelang libur Natal dan Tahun Baru. Dia juga berharap Inkopas kembali dilibatkan dalam penugasan penyaluran sembako tersebut. Kalau harga merangkak naik ketika hari-hari besar itu masih wajar-wajar saja, yang paling tidak wajar itu ketika barang-barang itu menjadi langka, ungkap Andrian Lamemuhar, kepada porosjakarta.com di Nims Cafe, Jakarta Selatan, Jumat sore WIB. Kalau misalnya harga merangkak naik itu terkait masalah hari-hari besar itu sebenarnya wajar-wajar saja. Yang paling nggak wajar itu adalah ketika barang-barang itu menjadi langka. Kemarin kan sudah terrealisasi ya, beras kita impor, Bulog sudah impor, tinggal awal Januari saya dapat info dari Bulog akan disalurkan, karena cadangan beras kita sudah berubah. Utamanya cek harga barang-barang menjelang Natal dan Tahun Baru. Dalam upayanya berperan aktif bersinergi dengan pemerintah, dalam hal ini Bulog, Andrian Lamemuhar menuturkan Induk Koperasi Pedagang Pasar Inkopas, sudah berkirim surat kepada pemerintah, agar dapat dilibatkan dalam membantu penugasan penyaluran sembako, termasuk beras. Kami berharap kepada pemerintah agar Inkopas dapat dilibatkan dalam penyaluran beras medium yang diimpor oleh pemerintah dalam hal ini Bulog. Saya dapat info rencananya awal Januari 2023 tinggal disalurkan, karena kami punya koperasi-koperasi pasar sehingga akan tersalurkan ke setiap Inkopas yang ada di setiap pasar, tutur Andrian Lamemuhar. Perlu pemirsa Poros Jakarta ketahui, menjelang tutup tahun 2022, Indonesia mengambil langkah mengejutkan dengan membuka izin impor beras hingga 500.000 ton lewat Perum Bulog. Rencananya, realisasi impor akan bertahap, yaitu 200.000 ton sampai akhir 2023, dan sisanya 300.000 ton hingga sebelum panen raya atau Februari tahun 2023. Andrian Lamemuhar mengatakan Inkopas tidak keberatan atas kebijakan pemerintah impor beras tersebut. Kami yakin pemerintah mengambil langkah tepat, sudah barang tentu telah mendapat masukan dari daerah terkait stok beras di daerah dan dikaitkan dengan waktu panen yang akan datang, namun saya sangat berharap agar Inkopas terlibat dalam penyaluran karena di setiap pasar kami ada, terang Andrian Lame. Inkopas meminta pemerintah untuk melibatkan Inkopas dalam menyalurkan sembako-sembako tersebut agar bisa terrealisasi di pasar-pasar Inkopas, sehingga tidak ada pasar-pasar yang terjadi kelangkaan. Inkopas itu mendorong, kami sedang berkirim surat juga ke Bulog, kami mendorong libatkan Inkopas untuk membantu penugasan dari pemerintah, karena kami kan punya koperasi-koperasi pasar yang ada di setiap pasar kami, dan itu kan dari tahun 96, 98 kami membantu pemerintah kan. Dulu tahun 98 kami berhasil menstabilkan harga minyak goreng. Kemudian kemarin juga kami tugaskan untuk menyalurkan minyak goreng curah, alhamdulillah bisa gitu kan. Sekarang kami juga kemarin menyalurkan beras dari Bulog juga untuk beras medium. Nah, kami meminta pemerintah untuk melibatkan Inkopas dalam penyaluran sembako-sembako tersebut agar bisa terrealisasi di setiap pasar-pasar kami, sehingga tidak ada pasar-pasar yang terjadi kelangkaan. Selain dengan Bulog, Inkopas juga intens berkomunikasi dengan instansi terkait lainnya, BUMN, dan para supplier. Inkopas yang ada di setiap pasar pasti akan lebih praktis bisa langsung menyampaikan ke pedagang yang merupakan anggota Inkopas. Kemarin kan untuk beras, Bulog sudah mengimpor ya 200.000 ton, yang insya Allah Januari bisa rilis, jadi kemungkinan beras nggak akan langka ya. Kemudian kemarin telur merangkak naik di atas 36.000, 36.000 ke atas, tapi saya berharap yang penting itu nggak langka dulu. Andrian Lamemuhar berharap stok sembako tersebut tidak menjadi langka, kalau ada kenaikan masih hal-hal yang wajar. Yang penting fokusnya bagaimana agar barang-barang tersebut tidak langka di pasaran. Ketika kenaikan itu disebabkan permintaan yang sangat banyak, sangat tinggi, maka nanti akan bisa kembali turun secara normal. Jadi wajar saja di saat hari-hari raya kebutuhan pasokan bahan makanan akan sangat banyak, itu sudah hukum pasar, jelas Andrian. Yang penting fokusnya gimana barang-barang tersebut tidak langka di pasaran. Sehingga nanti apabila harga itu terjadi penaikan karena adanya permintaan yang sangat banyak, minimal nanti bisa turun kembali secara normal gitu kan. Karena kan wajar saja di saat-saat hari-hari raya itu kan kebutuhan pasokan bahan makan itu sangat banyak seperti itu.
Dituturkan Andrian, kenaikan sembako tersebut juga dipicu oleh faktor lain. Ada faktor lain semisal gempa, harga pakan ayam yang naik, masalah PMK pada daging sapi. Dan diakui oleh Andrian, pemerintah masih kurang sergap untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi gerakan ini harus komprehensif dari hulu ke hilir, jadi sebenarnya hal-hal di hulu ini yang sangat sulit. Kalau di hilirnya, kami para pedagang pasar kan tinggal linear saja, apabila harga dari hulu sudah naik otomatis di bawah akan merangkak naik, papar Andrian. Inkopas sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian dari supplier-supplier, kemudian BUMN lainnya kami sudah berkirim surat seperti Berdikari, kemudian juga ada RNI, kami juga sudah berkirim surat gitu kan, supaya kami dilibatkan dalam penyalurannya untuk bahan-bahan sembako ini agar tidak terjadi kelangkaan di pasar-pasar kami. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami berkomunikasi juga dengan koperasi-koperasi petani yang ada di daerah, yang mereka ada yang mengumpulkan kentang, kemudian cabai rawit, cabai merah sudah kita komunikasikan. Kemudian kita coba komunikasi juga dengan koperasi-koperasi telur yang di bawah koperasi ya, supaya mereka bisa menyalurkan ke pasar-pasar kami juga seperti itu. Tapi kan ini gerakannya ini kan harus komprehensif ya, dari hulu ke hilir. Karena jangan sampai nanti kalau Inkopas mendorong di hilirnya, tapi di hulunya sendiri mereka itu banyak kekurangan. Contoh misalnya, telur kenapa bisa naik ya, mungkin karena kan ayam petelur itu membutuhkan soybean meal ya, atau remah-remahnya kedelai itu mungkin sulit karena harus impor, atau bahan pakannya sangat tinggi gitu kan. Apalagi juga kemarin juga masalah daging momoknya masalah PMK kan. Nah, sedangkan kita importasi substitusi daging sapi yaitu kerbau juga belum masuk sampai sekarang. Jadi sebenarnya hal-hal di hulu ini yang sangat sulit gitu kan. Kalau hilirisasi dalam sembako ini ketika pedagang pasar itu kan tinggal linear saja. Apabila harga dari hulu sudah naik, otomatis di bawah akan merangkak naik kan seperti itu. Tapi kalau misal dari hulunya sudah langka, di bawah itu akan sulit dia nanti untuk mendistribusikan bahan-bahan sembako tersebut. Seperti terkait bencana alam juga, daerah-daerah sumber-sumber sayur mayur berdampak karena gempa kemarin. Kemudian dampak lainnya ya rata-rata itu semua itu karena proses-proses dihulunisasinya itu saya rasa pemerintah kurang sergap ya untuk menyelesaikan itu gitu kan. Sedangkan penopang hulunya di pemerintah kita kan Bulog kan, sedangkan Bulog sendiri juga kemarin masalah beras saja masih beda data kan antara Bulog dan Kementerian Pertanian. Nah, saya berharap pemerintah memperhatikanlah hulunisasi itu, sehingga dari petani ataupun harus impor dia harus melihat data apakah kita kurang nggak untuk bulan ini, tahun ini kurang nggak untuk barang-barang tersebut, sehingga cepat diambil tindakan gitu kan. Kalau sudah menjadi langka, harga itu sudah menjadi naik dan akan terjadi nanti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengenai penstabilan harga-harga bahan pokok. Ditanya tentang ketersediaan stok sembako di para pedagang Inkopas, Andrian mengatakan stok masih aman hingga tahun baru. Hanya saja para pedagang kami kan jadi berhati-hati, karena mereka menjaga stabilitas stok mereka, jangan sampai banyak pembeli mereka keluarkan semua barang tapi di bulan berikutnya, usai Nataru, mereka tidak bisa berjualan, jelas Andrian. Sampai saat ini stok di pedagang kami masih aman, tapi harga menjadi naik, karena itu tadi banyak permintaan tapi stok barang terbatas, pungkas Andrian. Sebenarnya buat Nataru sih masih relatif aman ya, cuman kan jadi berhati-hati pedagang kami. Kenapa berhati-hati? Karena mereka kan menjaga stabilitas stoknya mereka, jangan sampai mereka nanti banyak pembeli, mereka keluarkan semua, di bulan berikutnya mereka tidak bisa jualan gitu. Jadi sampai saat ini masih aman, cuman harga jadi tinggi karena tadi saya bilang kelangkaan barang-barang tadi, sehingga permintaan juga banyak, sehingga harga dari tinggi dari awalnya gitu. Tapi selama ini stok aman.